Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sodik Panda dengan NIM 2523232 ingin menjelaskan materi yang pertama yaitu konsep umum jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel yang pertama adalah pengertian jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel atau wireless network adalah sistem komunikasi data yang menghubungkan dua perangkat atau lebih tanpa menggunakan kabel fisik. Media transmisi yang digunakan berupa gelombang elektromagnetik seperti gelombang radio, microwave, dan inframerah. Dengan teknologi ini, pengguna dapat mengakses jaringan dengan lebih praktis dan fleksibel. Contohnya adalah koneksi Wi-Fi pada rumah, kampus, dan kantor. Dan yang kedua adalah fungsi jaringan nirkabel. Fungsi jaringan nirkabel yang pertama adalah mempermudah komunikasi data. Data dapat dikirim dan diterima dengan cepat antar perangkat. Dan yang kedua, mendukung mobilitas pengguna. Pengguna dapat tetap terhubung ke jaringan meskipun berpindah tempat selama masih dalam jangkauan sinyal. Dan yang ketiga, menghubungkan perangkat tanpa kabel. Perangkat seperti laptop, smartphone, printer, dan kamera dapat terhubung tanpa kabel tambahan. Dan yang keempat, digunakan dalam internet atau LOT. Banyak perangkat pintar seperti CCTV, Smart TV, dan lampu pintar menggunakan jaringan nirkabel. Dan yang ketiga adalah jenis-jenis jaringan nirkabel. Yang pertama adalah WPAN atau Wireless Personal Area Network. Jaringan dengan jangkauan sangat dekat, biasanya beberapa meter saja, digunakan untuk perangkat pribadi seperti Bluetooth pada headset dan speaker. Dan yang kedua, WLAN. WLAN atau Wireless Local Area Network, jaringan dalam area kecil seperti rumah, sekolah, dan kantor. Contohnya adalah Wi-Fi. Dan yang ketiga adalah WIMAN. WIMAN atau Wireless Metropolitan Area Network, jaringan yang mencakup wilayah luas seperti satu kota, yang contohnya adalah WiMAX. Dan yang keempat, WIMAN, Wireless Wide Area Network, jangkauan dengan area jangkupan sangat luas hingga antar kota atau negara, contohnya jaringan seluler seperti 4G dan 5G. Dan yang keempat, teknologi jaringan nirkabel yang pertama adalah Wi-Fi. Yang pertama adalah Wi-Fi, digunakan lokal dengan kecepatan lokal dengan kecepatan tinggi. Dan yang kedua Bluetooth, dan yang kedua Bluetooth digunakan untuk transfer data jarak dekat. Dan yang ketiga adalah infrared, menggunakan sinyal infrared, menggunakan sinyal biasanya dipakai pada remote TV. Dan yang keempat Cellular network seperti 3G, 4G, dan 5G. 4G dan digunakan 5G. Pada ponsel untuk akses internet. Dan yang kelima adalah satelit. Digunakan di daerah terpencil yang sulit dijangkau jaringan kabel. Dan yang kelima, cara kerja jaringan nirkabel. Yang pertama, data dikirim dalam bentuk sinyal. Dan yang kedua, akses point, memancarkan sinyal ke perangkat. Dan yang ketiga, perangkat seperti laptop atau HP melalui wireless. Dan yang keempat, setelah terhubung, data dikirim dalam bentuk data melalui jaringan internet. Cara kerja ini memungkinkan pengguna tetap terhubung tanpa perlu kabel. Dan yang keenam adalah komponen jaringan nirkabel. Yang pertama, poin, akses alat sebagai alat pemancar sinyal Wi-Fi, wireless adapter, penerima sinyal pada perangkat, dan yang ketiga router, sebagai pengatur koneksi, internet dan jaringan. Dan yang keempat antena, sebagai memperluas jangkauan wilayah, perangkat pengguna klien, perangkat pengguna seperti HP, laptop dan tablet. Dan yang ketujuh adalah kelebihan jaringan nirkabel. Yang pertama, instalasi lebih mudah karena dan yang kedua praktis, dan yang ketiga mendukung mobilitas tinggi, dan yang keempat mudah ditambah pengguna baru, dan yang cocok untuk area yang sulit dipasang kabel. Dan yang kedelapan adalah kekurangan jaringan. Yang pertama, keamanan lebih rentan dibandingkan jaringan kabel. Dan yang kedua, kecepatan bisa menurun jika banyak pengguna. Dan yang ketiga,
Dan Sinyal yang ketiga, dapat terganggu tembok. Sinyal dapat terganggu tembok, cuaca, terganggu tembok, perangkat lainnya. atau perangkat yang keempat, lainnya. Jangkauan terbatas sesuai kekuatan pemancar. Dan yang terakhir adalah kesimpulannya. Jadi, jaringan nirkabel adalah teknologi yang sangat membantu aktivitas manusia karena dapat terhubung perangkat tanpa kabel. Teknologi ini memberikan kemudahan, fleksibilitas, dan walaupun memiliki kekurangan seperti keamanan jaringan nirkabel tetap menjadi solusi utama dalam komunikasi saat ini. Sekian materi yang pertama dari saya. Baik, saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu tentang penjelasan tentang perangkat keras jaringan nirkabel. Perangkat keras jaringan nirkabel terbagi atas 6 bagian. Yang pertama adalah wireless router sebagai pusat atau otak jaringan Wi-Fi di rumah atau di kantor, dan yang kedua access point sebagai perluasan sinyal untuk gedung besar, dan yang ketiga repeater atau extender penguat sinyal Wi-Fi yang mudah dipasang, dan yang keempat adalah wireless NIC sebagai telinga perangkat untuk menangkap sinyal Wi-Fi, dan yang kelima wireless bright sebagai penghubung dua jaringan antar gedung, dan yang keenam antena nirkabel sebagai penentu arah dan kekuatan sinyal. Baik, saya akan menjelaskan semua bagian tersebut. Yang pertama adalah wireless router. Wireless router adalah perangkat utama jaringan Wi-Fi yang berfungsi membagikan koneksi internet dari penyedia layanan internet atau ISP ke berbagai perangkat seperti laptop, HP, dan smart TV. Router juga mengatur lalu lintas data sehingga setiap data dapat terhubung ke perangkat dan ke internet dengan baik. Bisa dikatakan router adalah sebagai pusat kendali jaringan di rumah atau di kantor. Contoh penggunaannya, router Wi-Fi di rumah yang menghubungkan semua perangkat ke internet. Dan yang kedua adalah access point. Access point adalah perangkat yang digunakan untuk memperluas jaringan Wi-Fi. Access point biasanya dipasang di area yang tidak terjangkau sinyal router utama. Berbeda dengan router, access point tidak mengatur lalu lintas internet, tetapi hanya memancarkan sinyal Wi-Fi agar area lebih luas dapat terjangkau jaringan. Contoh penggunaannya adalah gedung sekolah, kampus, kantor, dan hotel. Dan yang ketiga, repeater atau extender. Repeater atau extender berfungsi menangkap sinyal Wi-Fi yang lemah, kemudian memancarkannya kembali agar sinyal menjadi lebih kuat dan menjangkau area yang lebih jauh. Perangkat ini mudah digunakan, cukup dicolok ke listrik dan dihubungkan ke jaringan Wi-Fi. Namun, kekurangannya adalah kecepatan internet bisa berkurang karena sinyal diulang terus. Contoh penggunaannya memperluas sinyal Wi-Fi ke kamar belakang rumah. Dan yang keempat adalah wireless NIC. Wireless NIC adalah perangkat yang berfungsi menerima sinyal Wi-Fi pada komputer atau perangkat lainnya. Laptop dan smartphone modern biasanya sudah memiliki NIC bawaan. Untuk komputer desktop, NIC dapat ditambah melalui USB Wi-Fi, adapter, atau kartu PCIe. Tanpa NIC, perangkat tidak dapat terhubung ke jaringan nirkabel. Dan yang kelima, wireless bright. Wireless bright berfungsi menghubungkan dua jaringan yang terpisah secara fisik tanpa menggunakan kabel. Biasanya digunakan untuk menghubungkan dua gedung yang berjarak cukup jauh. Misalnya, gedung A dengan gedung B. Wireless bright memakai antena khusus agar sinyal fokus ke satu arah. Keuntungan perangkat ini adalah menghemat biaya pemasangan kabel antar gedung. Dan yang terakhir, yang keenam adalah antena nirkabel. Antena nirkabel berfungsi menentukan arah dan kekuatan pemancar sinyal Wi-Fi. Ada dua jenis antena. Yang pertama adalah antena omni sebagai memancarkan sinyal ke segala arah untuk cocok untuk ruangan. Dan yang kedua, antena direksional sebagai memusat sinyal ke satu arah cocok untuk jarak jauh. Semakin baik antena, semakin luas jangkauan dan stabil sinyal jaringan. Jadi, kesimpulannya, perangkat keras jaringan nirkabel terdiri dari router, access point, repeater,
NIC, wireless break, dan antena. Setiap perangkat memiliki fungsi yang berbeda, namun saling mendukung agar jaringan Wi-Fi dapat berjalan dengan baik, stabil, dan menjangkau area yang luas. Sekian materi yang kedua. Baik, saya akan menjelaskan materi yang ketiga tentang konsep umum WIPAN. Yang pertama, pengertian WIPAN. WIPAN atau Wireless Personal Area Network adalah jenis jaringan nirkabel dengan jangkauan sangat dekat yang digunakan untuk menghubungkan perangkat pribadi tanpa menggunakan kabel. Jaringan ini biasanya dipakai untuk komunikasi antar perangkat milik satu pengguna dalam area kecil. WIPAN sangat cocok digunakan untuk kebutuhan sehari-hari karena praktis, sederhana, dan mudah dihubungkan. Contohnya seperti menghubungkan HP dengan headset Bluetooth atau laptop dengan mouse wireless. Dan yang kedua, fungsi WIPAN. WIPAN memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, menghubungkan perangkat pribadi seperti laptop, HP, smartwatch, headset, dan speaker. Yang kedua, mengirim data secara cepat. Digunakan untuk transfer file antar perangkat dalam jarak dekat. Dan yang ketiga, mempermudah aktivitas tanpa kabel. Pengguna tidak perlu repot lagi menghubungkan perangkat dengan kabel. Dan yang ketiga, karakteristik WIPAN. WIPAN memiliki beberapa ciri jaringan. Yang pertama, jarak dekat. Biasanya memiliki jangkauan sekitar 1 sampai 10 meter. Dan yang kedua, tanpa kabel. Menggunakan teknologi nirkabel seperti Bluetooth atau infrared. Dan yang ketiga, hemat daya. Konsumsi listrik rendah sehingga cocok untuk perangkat kecil. Dan yang keempat, mudah digunakan. Proses koneksi cepat dan sederhana. Dan yang keempat, teknologi WIPAN. WIPAN memiliki beberapa teknologi, yaitu yang pertama, Bluetooth. Digunakan untuk headset, speaker, mouse, dan transfer data. Dan yang kedua, infrared menggunakan sinar infrared, contohnya remote TV. Dan yang ketiga, Zigbee. Digunakan untuk perangkat seperti smart home, seperti lampu pintar, sensor otomatis. Dan yang kelima, contoh penggunaan WIPAN. Contoh penggunaan WIPAN dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama, menghubungkan earphone Bluetooth ke HP. Dan yang kedua, transfer file antar HP menggunakan Bluetooth. Dan yang ketiga, smartwatch terhubung ke smartphone. Dan yang keempat, mouse dan keyboard wireless ke laptop atau PC. Dan yang ketujuh, kelebihan WIPAN. Yang pertama, praktis karena tanpa kabel. Dan yang kedua, mudah digunakan dan cepat dihubungkan. Dan yang ketiga, hemat energi atau daya baterai. Dan yang keempat, biaya penggunaan murah. Dan yang kedelapan, kekurangan WIPAN. Yang pertama, jangkauan sangat terbatas. Dan yang kedua, kecepatan jaringan lebih rendah dibandingkan Wi-Fi. Dan yang ketiga, mudah terganggu sinyal dari perangkat lain. Dan yang terakhir, adalah kesimpulannya, WIPAN adalah jaringan kecil yang digunakan untuk menghubungkan perangkat pribadi dalam jarak dekat. Jaringan ini sangat membantu aktivitas sehari-hari karena praktis, hemat daya, mudah digunakan, dan tidak memerlukan kabel. Meskipun jangkauannya terbatas, WIPAN tetap banyak digunakan pada perangkat modern saat ini. Sekian materi yang ketiga dari saya. Baik, saya akan melanjutkan materi yang keempat, yaitu tentang konsep umum WLAN. Yang pertama, pengertian WLAN atau Wireless Local Area Network adalah jaringan komputer tanpa kabel yang digunakan dalam area tertentu seperti rumah, sekolah, kampus, kantor, atau tempat umum. WLAN memungkinkan perangkat terhubung ke jaringan menggunakan sinyal wireless atau gelombang radio. Contoh paling umum dari WLAN adalah jaringan Wi-Fi yang digunakan untuk mengakses internet. Dengan WLAN, pengguna dapat terhubung ke jaringan tanpa harus memakai kabelan. Dan yang kedua, fungsi WLAN. WLAN memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu menghubungkan perangkat ke jaringan, seperti laptop, smartphone, printer, dan tablet.
Dan yang kedua, mengakses internet tanpa kabel. Pengguna dapat memakai internet dengan lebih praktis. Dan yang ketiga, berbagi data dan sumber daya. Misalnya, berbagi file, printer, dan koneksi internet antar pengguna. Dan yang ketiga, karakteristik WLAN. WLAN memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, menggunakan gelombang radio. Data dikirim melalui sinyal wireless. Dan yang kedua, jangkauan lebih luas dari WIPAN. Cocok untuk area rumah, sekolah, atau kantor. Dan yang ketiga, fleksibel. Penggunaan dapat berpindah tempat selama masih dalam jangkauan sinyal. Dan yang keempat, tidak membutuhkan kabel jaringan. Instalasi lebih mudah dan rapi. Dan yang keempat, komponen WLAN. WLAN memiliki beberapa komponen utama, yaitu yang pertama, access point sebagai alat pemancar Wi-Fi. Dan yang kedua, perangkat pengguna seperti HP, laptop, atau tablet. Dan yang ketiga, router sebagai menghubungkan jaringan lokal ke internet. Dan yang kelima, cara kerja WLAN. Cara kerja WLAN yang pertama, access point memancarkan sinyal Wi-Fi. Dan yang kedua, perangkat seperti laptop atau HP menangkap sinyal tersebut. Dan yang ketiga, setelah terhubung, perangkat masuk ke jaringan. Dan yang keempat, data dikirim melalui gelombang radio antara perangkat dan router. Dan yang keenam, contoh penggunaan WLAN. Yang pertama, internet Wi-Fi di rumah. Dan yang kedua, jaringan di sekolah atau kampus. Dan yang ketiga, Wi-Fi di kafe dan di restoran. Dan yang keempat, hotspot di bandara, hotel, atau tempat umum lainnya. Dan yang ketujuh adalah kelebihan WLAN. Yang pertama, praktis karena tanpa kabel. Dan yang kedua, mudah dipasang dan dipindahkan. Dan yang ketiga, fleksibel digunakan di banyak tempat. Dan yang keempat, mendukung banyak perangkat terhubung sekaligus. Dan yang kedelapan, kekurangan WLAN. Yang pertama, sinyal dapat terganggu tembok atau cuaca. Dan yang kedua, keamanan lebih rentan dibandingkan jaringan yang kabel. Dan yang ketiga, kecepatan tergantung jarak dan kondisi sinyal. Jadi, kesimpulannya adalah WLAN adalah jaringan nirkabel yang digunakan untuk area lokal dengan jangkauan lebih luas dibandingkan WIPAN. WLAN sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena memudahkan akses internet, komunikasi data, dan koneksi antar perangkat secara praktis tanpa kabel. Sekian materi yang keempat dari saya. Baik, saya akan melanjutkan materi yang kelima, yaitu tentang keamanan WLAN. Pengertian keamanan WLAN. Keamanan WLAN adalah serangkaian cara atau sistem dan perlindungan yang digunakan untuk menjaga jaringan Wi-Fi agar tidak dapat diakses oleh orang yang tidak memiliki izin. WLAN sendiri merupakan jaringan lokal tanpa kabel yang banyak digunakan di rumah, seperti sekolah, kampus, kantor, dan tempat umum. Dengan adanya sistem keamanan, hanya pengguna yang mengetahui password atau memiliki izin yang dapat terhubung ke dalam jaringan. Selain itu, keamanan WLAN juga bertujuan melindungi data pengguna saat menggunakan internet, sehingga informasi pribadi tidak mudah dicuri, dilihat, atau disalahgunakan oleh pihak lain. Oleh karena itu, keamanan menjadi bagian penting dalam penggunaan jaringan kabel. Dan yang kedua, mengapa keamanan WLAN penting? Keamanan WLAN sangat penting karena jaringan Wi-Fi yang tidak dilindungi dapat diakses oleh siapa saja di sekitar area sinyal. Jika hal ini terjadi, maka jaringan dapat digunakan tanpa izin oleh orang lain. Akibatnya, koneksi internet menjadi lebih lambat karena terlalu banyak pengguna. Selain itu, pihak yang tidak bertanggung jawab bisa mencoba mencuri data pribadi, melihat aktivitas internet pengguna, atau menggunakan jaringan untuk tindakan ilegal. Jika itu terjadi, pemilik jaringan bisa mengalami kerugian baik dari sisi keamanan maupun kenyamanan penggunaan internet. Karena itu, setiap Wi-Fi sebaiknya memiliki perlindungan yang baik. Dan yang ketiga, ancaman pada WLAN. Ada beberapa ancaman yang sering terjadi pada jaringan WLAN. Yang pertama, akses tanpa izin.
orang lain masuk ke jaringan Wi-Fi tanpa sepengetahuan pemilik dan menggunakan koneksi internet secara gratis. Dan yang kedua, pencurian data. Informasi penting seperti password, akun media sosial, email, dan data pribadi bisa dicuri. Dan yang ketiga, penyadapan aktivitas online. Aktivitas seperti browsing, mengirim pesan, atau login ke akun tertentu dapat dipantau. Dan yang kelima, serangan hacker. Peretas dapat mencoba merusak sistem jaringan, mengganti pengaturan router, atau mencuri informasi penting. Dan yang kelima, penyebaran malware. Jaringan yang tidak aman juga dapat menjadi jalan masuk virus atau malware ke perangkat pengguna. Dan yang keempat, jenis keamanan WLAN. WLAN memiliki beberapa jenis keamanan yang digunakan, yaitu yang pertama adalah WPA atau Wireless Equivalent Privacy. Merupakan sistem keamanan lama dan saat ini sudah mudah dibobol sehingga tidak disarankan lagi. Dan yang kedua adalah WPA, Wi-Fi Protected Access. Lebih baik dari WPA, namun sekarang juga sudah mulai ditinggalkan. Dan yang ketiga adalah WPA 2. Sistem keamanan yang paling banyak digunakan karena cukup aman dan stabil. Dan yang ketiga, WPA 3, merupakan sistem keamanan terbaru dengan perlindungan lebih kuat terhadap serangan modern. Sistem ini sangat disarankan jika pengguna perangkat mendukungnya. Dan yang kelima, cara meningkatkan keamanan WLAN. Ada beberapa langkah sederhana untuk meningkatkan keamanan WLAN. Yang pertama, menggunakan password yang kuat dengan kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Dan yang kedua, menggunakan password secara berkala. Dan yang ketiga, menggunakan sistem keamanan WPA 2 atau WPA 3. Dan yang keempat, mengubah nama Wi-Fi bawaan router agar tidak mudah dikenali. Dan yang kelima, menyembunyikan nama jaringan atau SSID jika diperlukan. Dan yang keenam, membatasi perangkat yang boleh terhubung. Dan yang ketujuh, memperbarui firmware router secara rutin agar sistem tetap aman. Dan yang kedelapan, mematikan Wi-Fi jika sedang tidak digunakan. Dan yang keenam, contoh kasusnya, misalnya sebuah rumah memiliki jaringan Wi-Fi tetapi tidak diberi password, orang-orang di sekitar rumah dapat langsung terhubung ke jaringan tersebut tanpa izin. Akibatnya, internet menjadi lambat karena digunakan oleh banyak orang. Bahkan jika ada pengguna yang melakukan tindakan melanggar hukum melalui jaringan tersebut, pemilik Wi-Fi bisa ikut terkena dampaknya. Karena itu, pengguna password sangat penting. Dan yang ketujuh, dampak keamanan yang lemah. Jika keamanan WLAN lemah, maka beberapa dampak yang terjadi adalah yang pertama, data pribadi bocor atau dicuri. Dan yang kedua, internet menjadi lebih lambat karena dipakai banyak orang. Dan yang ketiga, jaringan digunakan tanpa izin. Dan yang keempat, risiko serangan virus dan hacker menjadi meningkat. Dan yang kelima, privasi pengguna terganggu. Dan yang keenam, pemilik jaringan dapat mengalami kerugian finansial dan teknis. Jadi, kesimpulannya, keamanan WLAN sangat penting untuk menjaga jaringan Wi-Fi dan data pengguna tetap aman. Tanpa perlindungan yang baik, jaringan dapat dimasuki oleh orang lain, data dapat dicuri, dan koneksi internet menjadi terganggu. Dengan menggunakan password yang kuat, sistem keamanan WPA 2 atau WPA 3, serta melakukan pengaturan yang tepat, berbagai ancaman dapat dicegah. Oleh karena itu, setiap penggunaan Wi-Fi harus memperhatikan ancaman jaringan agar internet tetap aman, nyaman, dan stabil digunakan. Sekian materi terakhir dari saya.